Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu. 7 anak tangga akan menjadi pemikiran kita, dan puncak ketujuh akan menutup pemikiran kita tentang topik ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dari iman pertama, kebajikan kedua, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan ketiga, kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri tangga keempat, kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan tangga kelima, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan tangga keenam, dan kepada kesalehan kasih. Kasih adalah tangga ketujuh. Kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, saudaraku yang mengasihi, menjadi menarik untuk kita memikirkan bagian ini, bagaimana terus kita bergerak untuk memperhatikan, menyikapi secara penuh. Sehingga apa yang dimaksud dengan kasih juga menjadi sesuatu yang bisa kita mengerti secara utuh. Bagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4, kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bagaimana kasih menjadi puncak tertinggi daripada tangga itu. Nah, oleh karena itu pada waktu seseorang beriman lalu dia berbuat kebajikan, itu tidak sama dengan kasih, tapi bagian dari, begitu ya. Jadi kasih itu kan murah hati juga, kasih itu juga baik, begitu. Nah, jadi itu bagian dari. Nah, sementara kasih adalah merupakan satu keutuhan dari seluruh sikap, di mana ada pengampunan di sana, bagaimana ada satu sikap penuh pengertian di sana, begitu ya. Juga tentunya suka menolong dan segala macam. Sehingga bukan saja memberi, dalam hal ini memberikan materi, tetapi juga memberikan belas kasih, tetapi juga memberikan pengampunan, begitu. Nah, jadi kasih harus kita pahami sebagai puncak dari seluruh penjelajahan, pergumulan, pertumbuhan orang percaya. Karena itu menarik memang Alkitab ketika mengatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang hidup dalam kasih itu, di dalam keutuhan itu. Dan kasih itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang utuh tanpa melewati, mendemonstrasikan kesalehan, penguasaan diri, pengetahuan, begitu ya. Kemudian kebajikan dan iman yang memang menjadi bagian daripada proses pertumbuhan untuk menggapai kasih itu sendiri. Jadi, kasih membentuk atau kasih terbentuk lewat sebuah proses yang panjang, saudara. Proses beriman kita, proses bertindak baik kita, proses pembelajaran kita akan Alkitab, begitu kan. Bagaimana kita juga proses pengendalian diri, menghadapi berbagai persoalan, menghadapi dalam ketekunan yang sungguh, begitu. Baru kesalehan. Nah, sampailah pada kasih tadi. Jadi kasih merupakan bagian yang utuh dari seluruh tindakan setiap orang percaya. Nah, jadi mari kita mulai melihat kasih sebagai tangga ketujuh menjadi puncak, karena di situ orang akan bisa mempunyai satu sikap tadi. Pertama, kasih memungkinkan dia berelasi dengan siapa saja. Ini menjadi perlu. Nah, itu kasih akan memungkinkan dia berelasi dengan siapa saja. Karena apa? Karena kasih itu akan membentuk prinsip pertama adalah rasa belas kasihan kepada setiap orang, sudah kenal atau belum kenal Tuhan. Kepada yang sudah kenal Tuhan tentu rasa belas kasihan sebagai saudara seiman. Tetapi kepada yang belum, rasa belas kasihan karena kesadaran bahwa orang ini tidak kenal Tuhan dan tentu hidup dalam kebinasaan. Sehingga kasih yang pertama sekali, bagaimana kemudian ia menyadari tempat di mana dia ada bersama dengan saudara seiman. Baru dikatakan kepada semua orang, begitu ya. Sehingga di tempat di mana dia ada, dia berbagi cinta kasih, memperhatikan yang lain. Nah, ini lebih menyangkut kepada kesulitan-kesulitan yang muncul pada saudara seiman, begitu kan. Persoalan-persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan lain, begitu. Sehingga di situ menjadi penting. Tetapi kasih juga tidak murahan. Kasih mempunyai satu sikap, kasih juga menegur. Kalau ada saudara yang salah, ya ditegur. Gitu. Kamu salah, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, banyak orang memang juga salah ngerti itu, dianggap itu menghakimi. Kan Tuhan bilang jangan menghakimi, salah. Itu adalah cinta kasih, supaya saudara yang berbuat salah itu jangan terjebak dan berlarut-larut di sana.
lalu hancur karena itu. Jadi kasih itu akan membuat seseorang concern pada lingkungannya, memperhatikan kesulitan-kesulitan di lingkungannya, kesulitan ekonomi atau materi tadi, ataupun bagaimana pola hidup yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristiani. Dia mau menegurnya, dia melihatnya hanya untuk satu tujuan, bagaimana mencapai perbaikan dan kebaikan tertinggi yang mungkin digapai, yang mungkin dikerjakan. Nah, itu penting, saudaraku. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman di dalam kehidupan bersama orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, ini perlu. Ya. Nah, ini menjadi bagian kerinduan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Nah, disitulah orang-orang percaya mengaktualisasikan cinta kasih yang utuh tadi di dalam kehidupan sesama. Sehingga di dalam hidup itu ada keseimbangan dalam segi ekonomi tadi, tetapi juga ada ketertiban dalam segi perilaku tadi. Sehingga mulai dibayangkan kalau orang-orang Kristen yang hidup dalam kasih itu akan memberikan satu dampak penciptaan lingkungan yang sehat, bukan? Karena tadi dia hartanya dia pakai untuk tolong yang bawah. Tetapi kemudian dia kontrol terhadap perilaku yang salah. Wow, hidup itu indah sekali. Luar biasa sekali. Maka semua orang bisa menjadi berkat. Semua orang bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, ini menjadi pergumulan pertarungan kita di dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Nah, ini kasih itu. Jadi dari sinilah kita bergerak, dari sinilah kita menjelajah, dari sinilah kita belajar untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya di dalam seluruh kehidupan kita. Ini perlu. Ya, kasih itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana juga kasih itu bukan saja menertibkan rumah tangga Kristen dalam pengertian internal kita, begitu ya, sehingga saling menolong menciptakan keseimbangan, saling kontrol, menciptakan keteraturan dalam perilaku, ya. Satu lagi tentu dalam kecukupan materi, begitu. Nah, itu menjadi penting. Sehingga di tindakan internal kekristenan, orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, hidup yang tertib, mampu menjadi model. Alangkah indahnya. Sehingga orang Kristen tidak sekadar menyebut iman, statement, kesembuhan, begitu kan. Tetapi orang tidak bisa melihat ada cinta kasih yang utuh di sana. Bagaimana mau dibilang kasih, ada kesembuhan, tapi pendeta kaya luar biasa misalnya. Ini apa ini? Apa kasih itu? Ya, malah bersembunyi di balik firman Tuhan misalnya. Ini kan berkat Tuhan. Wah, kalau pendeta nggak kaya gimana bukti dia diberkati? Oh, jadi aneh semua kita. Apakah Yesus itu orang tidak diberkati hanya karena dia miskin? Apakah Paulus itu orang yang dikutuk hanya karena dia tidak punya uang yang cukup? Dan juga rasul-rasul yang lain? Kan nggak bisa begitu. Apakah Yusuf Arimatea yang kaya berarti dia lebih diberkati dari Yesus karena Yesus memakai propertinya dia? Wah. Kita bisa ngawur dah karu-karuan. Ini kan pemikiran-pemikiran naif. Ya. Tetapi bagaimana sebetulnya kalau Tuhan memberkati orang menjadi kaya, lalu kaya itu menolong orang lain untuk bisa mengangkat harkat hidup mereka, untuk menciptakan keseimbangan. Nah, itu yang mestinya dipikirkan. Itu yang mestinya menjadi konsentrasi kita, bukan sebaliknya. Ya. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita bagaimana menolong, menuntun, membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam rumah tangga Kristen tadi itu. Saya bicara rumah tangga ini bukan soal suami istri, tapi keseluruhan kekristenan. Ada sebuah ketertiban. Tadi itu dalam perilaku, tapi juga ada keseimbangan dalam ekonomi. Nah, itu yang diajarkan Alkitab. Ya, dengan dasar kasih kan dikatakan orang kaya menolong yang miskin, bukan supaya miskin jadi kaya, yang kaya dimiskinkan, tetapi supaya ada keseimbangan. Menarik. Nah, karena itu kembali kepada Matius 7 tadi. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu tadi itu, menciptakan keseimbangan dan keteraturan di dalam perilaku tadi, di rumah tangga Kristen tadi itu. Itu sebab ada orang berkata, aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, ya, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Nyala kau pembuat kejahatan. Dia disejajarkan dengan pembuat kejahatan. Mengerikan sekali. Tapi itu Yesus tegas berbicara itu. Jelas sekali itu. Artinya apa? Ada sebuah penolakan yang didasari pada kemarahan Kristus yang meluap-luap atas perilaku yang berani-beraninya mengklaim bahwa dia sudah melakukan semua, padahal dia mengabaikan yang paling penting, yaitu kasih itu, kehendak Bapa itu.
Ya, jadi banyak orang bersembunyi di balik mujizat terus. Dan celakanya lagi ketika orang Kristen terkonsentrasi di situ, berhenti di situ. Sehingga kasih itu menjadi terabaikan. Ironis kan? Sehingga kita di basis saja bergeraknya. Nah, ini perlu menjadi koreksi bagi orang-orang Kristen. Sehingga kasih orang Kristen itu makin hari makin langka untuk bisa dilihat dengan kasat mata dalam kehidupan keseharian. Tapi justru sikap-sikap yang eksklusif yang muncul. Ya, hal-hal yang tidak terpuji. Nah, ini perlu untuk hati-hati disikapi. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana di dalam tindakan eksternal kasih itu adalah bagaimana dia kemudian memikirkan orang lain. Ya. Ketika dia memikirkan belas kasihan orang yang kesulitan hidup begitu, ya, kekurangan ini itu, maka dia terpanggil sebagai wujud untuk bersaksi. Kalau kepada sesama itu panggilan rumah tangga tadi kan, namanya saudara seiman yang mesti ditolong atuh. Kan gitu. Tetapi yang di luar sana kan gak saudara seiman. Agama mereka berbeda. Tapi kita dipanggil untuk bersaksi kepada dunia kan. Bahwa Tuhan hidup di hidup kita. Nah, karena itu kasih membawa kita bergerak keluar untuk menolong mereka di dalam kesulitan ekonominya. Menolong mereka untuk bisa menikmati hidup yang layak kan begitu. Sehingga itu sebab sebetulnya gereja itu mempunyai ujung tombak pelayanan misi yang bersifat sosial itu apa? Sekolah dan rumah sakit. Tapi sekarang sekolah Kristen mahalnya ndak ampun-ampun. Rumah sakit pun begitu. Ya, seringkali nuansa misi pelayanan itu semakin tumpul. Kalau kita bicara sinar, semakin redup. Ini tragedi. Ini tidak boleh terjadi mestinya. Nah, oleh karena itu perlu dipikir ulang. Termasuk bagaimana memberdayakan orang. Sehingga orang itu mampu mandiri pada dirinya dan menghidupi diri sendiri, mencari makannya. Nah, ini peran-peran gereja penting, peran orang-orang Kristen penting. Ini mesti jadi pergumulan kita, ini mesti menjadi kerinduan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan sumbangsi yang utuh dalam hidup berbangsa, bernegara itu. Bagaimana kemudian kita bergerak untuk di dalam tugas-tugas eksternal tadi itu bisa menciptakan satu peluang di dalam perekonomian dan memperhatikan orang lewat keunggulan-keunggulan yang kita miliki. Rumah sakit kayak pendidikan atau lain sebagainya. Ya. Saya melihat banyak sekali orang-orang berbicara tentang pendidikan Kristen tapi kehilangan visi misinya. Ya. Lebih banyak terlibat kepada masalah-masalah pembahasan-pembahasan internal saja. Itu menyedihkan sekali. Sehingga aktivitas gimana sekolah dikembangkan, tapi visi terabaikan. Ya, sehingga sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit terjebak menjadi industri profit. Nah, ini bahaya. Ya. Banyak orang bilang sekolah bagus pasti mahal. Saya setuju. Tapi sekolah bagus pasti mahal, saya setuju. Tapi yang sekolah mahal, yang pasti mahal itu belum tentu harus bayar mahal kan. Bisa disubsidi. Subsidi dari mana? Ya kolektif dari gereja. Sekarang terbalik semuanya. Ini yang sayang. Sehingga gereja juga kehilangan. Akhirnya hanya mampu membangun dirinya, memperbesar dirinya. Tidak mampu menciptakan pemerataan, semangat keseimbangan itu. Nah, ini perlu menjadi semacam koreksi bagi kita. Jadi kasih itu menyentuh, hadir di kehidupan nyata. Mengangkat harkat orang dan merubah kehidupan. Ya, ini perlu. Yang kedua dari sudut itu adalah bagaimana kemudian juga kita terpanggil karena kasih itu di dalam konteks eksternal tadi terhadap mereka-mereka yang belum mengenal kebenaran. Bagaimana supaya mereka mengenal kebenaran itu? Nah, di situ pentingnya penginjilan kan. Tapi apalah artinya sebuah penginjilan kalau itu hanya sekedar sebuah berita yang kita beritakan tapi tidak didemonstrasikan dengan kepedulian terhadap mereka yang mendengar berita. Kita bilang Yesus baik, tapi mereka lapar kita tidak kasih makan. Kita bilang Yesus juru selamat, tapi mereka telanjang tidak kita kasih pakaian. Kan ironis. Padahal orang Kristen harusnya pada waktu dia berkata Yesus baik, yang telanjang kasih pakaian itu, yang lapar kasih makan. Itu baru benar. Sehingga dengan demikian kita menjadi saksi. Dengan demikian kita bisa menunjukkan kualitas kita. Apa yang sedang kita lakukan? Supaya mereka bisa-bisa menyadari secara utuh kehadiran kekristenan di dalam kehidupan itu. Nah, itu akan menjadi identitas yang dengan segera akan mudah dikenali, bukan? Kasih itu. Sehingga internal ataupun eksternal kasih itu mesti didemonstrasikan. Kita tidak boleh sembunyi dalam kegiatan internal. Lalu berkata, oh saya sudah mengasihi itu di gereja, saya nyumbang sama gereja. Loh. Gedung gereja disumbang, dibangun.
Tapi orang susah tidak diurusin, ya aneh juga kita. Iya kan? Bagaimana kita bisa bilang kita melayani Tuhan? Ya, gereja kita kasih sumbangan bangun gedung gereja. Kekacauan dalam gereja kita nggak tertipin. Entah itu dari pihak jemaat, pengurus gereja, atau bahkan mungkin pendeta. Semua serba sungkan atau urusan masing-masing sama Tuhan. Nah, itu jalan paling gampang kita. Sebagai ekspresi atau wujud tidak mau bertanggung jawab, ya begitu itu. Padahal kita mestinya tanggung jawab dong. Saling menegurkan untuk menguatkan, bukan meniadakan. Nah, itu mesti dipikirkan, kan begitu. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, saudara, kasih akan membawa kita kepada arah hidup yang tertib. Satu arah yang jelas, kepada satu arah yang luar biasa. Jadi kasih tidak membuat kita liar. Ya. Karena kasih membagi, tapi kasih juga menegur. Tapi tidak mendendam, dia mengampuni. Kasih itu peduli terhadap siapa saja, yang menjangkau siapa saja, di mana saja. Dan dia selalu membuka pintu cinta kasih untuk membawa orang berkenalan dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus Kristus itu. Bayangkan jika orang hidup dengan kasih. Karena itulah orang-orang Kristen digugat. Nah, saudara mesti memeriksa diri. Saudara mesti berani mengevaluasi diri. Kita ini orang yang penuh cinta kasih apa enggak? Atau jangan-jangan kita ini hanya orang-orang yang selalu penuh dengan perdebatan dan perkataan dan ucapan, tetapi kita tidak pernah mendemonstrasikan kasih secara utuh dalam kehidupan keseharian kita. Kita salah lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kita dipanggil di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita pun akan merasakan betapa nikmatnya hidup mengasihi itu. Ya. Saya suka mengatakan ketika kita membuka sekolah di desa, pikirkan anak-anak bagaimana mereka supaya maju begitu. Ketika kemudian mereka berhasil ke universitas, tahun ini ada yang lulus sarjana gitu. Hati kita pun bahagia loh. Saya rasa puas sekali. Terima kasih sekali pada Tuhan karena saya digerakkan untuk mendirikan yayasan ini, mendirikan sekolah ini. Hanya saya merasakan luapan cinta kasih ketika anak-anak itu bisa berhasil. Puas rasanya. Thanks a lot gitu lah. Maka mengertilah saya. Kasih itu bukan apa, hidup beriman itu adalah hidup yang penuh cinta kasih, bukan hidup yang menumpuk pada diri. Nah, nikmati itu saudara. Rasakan itu. Ya, saya tidak menjadi miskin hanya karena ngurus orang miskin. Tuhan juga berkati saya dengan caranya yang hebat. Ya. Tetapi pantang bagi kita ngurus orang miskin untuk dapat hidup. Karena banyak orang bikin yayasan ngurus orang miskin. Lalu yayasannya dapat sumbangan. Ya, si pendiri yayasan makan gaji dari sumbangan itu. Nah, itu kan dosa namanya. Udah ngawur itu kan. Karena secara aturan negara saja, yang namanya orang mau bikin yayasan ya orang punya uang. Kalau enggak jangan bikin dong. Kalau berani Anda jadi pendiri atau pembina sebuah yayasan, jangan makan gaji. Kalau makan gaji Anda memanfaatkan namanya. Secara peraturan negara saja sudah salah, apalagi moral kita yang diuji. Waduh, salah betul. Jadi artinya dia makan dari penderitaan orang. Orang sumbang-sumbang orang miskinnya. Digaji dulu dia, sisanya itu buat si miskin ini. Padahal tadi misalnya 10 juta buat si miskin, 5 juta lah buat si gaji orang ini, 5 juta lah buat yang miskin. Itu pun kalau adil dia bagi dua begitu. Ada yang lebih gila lagi nanti, karena dia tinggal di kota jadi gajinya gede. Yang di miskin ini dibagilah kecil. Mestinya 100 orang bisa makan, akibatnya tinggal 50. Atau tetap 100, tapi kalau satu orang tadi dapat jatah 10, akibatnya tinggal 2. Kira-kira begitu saja. Ini bukan kasih. Sehingga kasih sebetulnya adalah menomorduakan kepentingan diri dong. Nah, kita mesti berani menomorsatukan kepentingan orang yang dilayani. Alangkah indahnya kalau semua orang Kristen seperti itu. Nah, karena itu perlu dicermati. Pak, banyak yang nggak begitu. Tertibkan, kasih tahu, ingatkan. Ya. Kalau belum bisa sendiri, ya jangan jadi pendiri. Biarin orang yang bisa membiayai. Namanya juga foundation. Namanya yayasan, itu kan sosial sifatnya. Orang punya uang lebih disisihkan. Itu perlu ya prinsip itu. Nah, itu prinsip yang saya pegang. Saya tidak boleh makan gaji, ya, atau ambil apapun dari yayasan. Keluar uang iya. Hanya saya tidak sebanyak tentunya dengan teman-teman yang diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang besar dan hebat, itu saja. Tapi otak yang ada yang Tuhan berikan ini saya kembalikan, tenaga saya kembalikan. Nah, apa yang kau bisa kerjakan? Ayo kerjakan. Aku kerja di sini, kau kerja di sana, kita kerja sama-sama. Alangkah luar biasanya. Maka pengaruh dan kehadiran orang Kristen itu akan sangat terasa sekali, bukan? Karena kasih itu akan menjadi api yang menyala-nyala.
Ya, sentuhannya itu luar biasa. Jadi kekristenan tidak bisa ditipu, bukan saudaraku. Sehingga 7 anak tangga itu akan menunjukkan kualitas yang hebat dari seorang Kristen. Perhatikan saja tadi itu. Yang pertama, iman. Membuat dia sangat percaya terhadap kehidupan, berjalan penuh dengan keyakinan. Tetapi ia bukan menjadi orang yang menutup diri. Ia penuh dengan kebajikan, nolong orang yang susah, dia bagi-bagi. Tapi tidak berhenti di situ. Hanya sekedar berbuat baik. Tapi dia juga belajar menggali Alkitab, makin ngerti. Coba pikir kalau saudara tidak ngerti-ngerti Alkitab, tidak mau belajar. Saudara berani nyebut saudara Kristen yang baik? Kritik diri sendiri loh. Kalau lo udah suka bagi-bagi, kalau situ tidak suka bagi-bagi, berani nyebut Kristen yang baik? Kritik diri sendiri loh. Nah, dari pengetahuan ada pengendalian diri. Tidak menjadi besar kepala, sombong gitu ya. Tukang kutuk sana, kutuk sini. Belajar, periksa diri juga. Kristen gak kita? Ya. Dari penguasaan diri ada ketekunan, sabar menderita. Kita ini gimana? Jangan-jangan cengeng. Persoalan belum datang saja sudah teriak, apalagi datang dan tiba. What though? Kan gitu ya. Lalu bagaimana dengan kesalehan kita? Ibadah kita kepada Tuhan, hidup ritual kita, tetapi juga spiritualitas kita. Sehingga balance dalam keseimbangan. Terus satu arah. Tidak mau melenceng ke kiri ke kanan. Memelihara hidup yang suci. Seperti itukah? Atau bukan? Dan terakhir tentunya, kasih tadi itu. Bagaimana di internal, eksternal kita bertindak, hadir di sana. Sehingga menciptakan keseimbangan dalam perekonomian, tapi ketertiban dalam perilaku. Wow, alangkah luar biasanya. Semoga Anda dan saya menjadi orang yang terus dipacu, dipicu, diingatkan oleh firman Tuhan untuk lari, maju, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendemonstrasikan di tengah dunia ini. Tidak sekedar terjebak, hanya jalan di tempat. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Selamat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dan selamat bertumbuh. Dari tangga ke tangga. Naik hingga tangga yang ke-7. Dari iman hingga kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kami dalam sepanjang hidup kami. Yang juga memberkati kami sepanjang perenungan kami akan umat yang harus bertumbuh. 7 anak tangga sudah kami pikirkan. Mampukan kami untuk mengaktualisasi dalam kehidupan. Sehingga hidup kami menjadi nyata. Menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Terus Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur. Dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.